Halo para investor di channel Wawasan Cerdas. Apa kabar? Ada yang menarik banget nih di pasar modal kita belakangan ini. 3 bank raksasa tiba-tiba kayak serempak gitu ngerilis laporan keuangan mereka cepet banget. Nah, ini bukan sekedar kebetulan. Ada sinyal tersembunyi di baliknya. Dan kita akan bedah tuntas apa artinya buat kita semua. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Kenapa sih BBCA, BMRI, sama BBNI ini kayak lagi balapan rilis laporan? Apa yang mereka kejar? Ini bukan sekedar adu gengsi ya, ada pesan yang sangat kuat yang mereka kirimkan ke pasar, dan kalau kita bisa baca pesannya, ini bisa jadi kunci buat langkah investasi kita ke depan. Oke, kita masuk ke alasan utamanya. Dan jujur aja ini tuh simple banget dan sangat manusiawi. Kita bisa pakai analogi media sosial buat ngerti ini. Intinya, ini semua soal psikologi pamer. Gini deh cara kerjanya, gampang banget. Perusahaan itu ya 11-12 lah sama kita di media sosial. Kalau lagi dapat kabar baik, portofolio lagi hijau, cuan gede, pasti pengen cepet-cepet pamer kan? Sebaliknya, coba kalau kinerjanya lagi jelek. Biasanya kan cenderung diam, nunda-nunda ngasih tahu, atau bahkan hilang. Simple, tapi ini beneran terjadi di dunia saham. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada cerita lucu, anekdot yang sering banget diomongin di kalangan investor soal saham DAX. Bayangin, lebih dari 5 tahun nggak rilis laporan keuangan. Saking lamanya, sampai ada yang bercanda, ini direkturnya jangan-jangan udah pindah planet kali ya. Nah, ini contoh ekstrim dari perusahaan yang lagi ngumpetin kabar buruk. Tapi ini lebih dari sekedar pamer ya. Rilis yang cepat ini ngasih sinyal yang jauh lebih dalam. Ini soal kualitas manajemennya. Sesuatu yang, ya, bikin kita sebagai investor bisa lebih tenang. Nah, ini poin krusialnya. Buat kita para investor, laporan keuangan yang keluar cepat itu kayak lampu hijau. Itu sinyal kalau manajemennya responsif, transparan, dan bisa kita percaya. Ya kan? Kita pasti lebih nyaman naruh duit kita ke tim yang gerak cepat, bukan yang lelet. Coba kita pecah lagi ya. Kenapa sih kecepatan ini penting? Pertama, ini bukti etos kerjanya bagus, tanggap. Kedua, ini nunjukin transparansi yang on time. Dan yang paling penting, ini ngebangun trust, kepercayaan kita sebagai investor. Jelas kita lebih milih manajemen yang proaktif daripada yang suka ngulur-ngulur waktu sampai menit terakhir kan? Jadi oke, mereka semua rilis cepat, mereka semua bertumbuh. Tapi, yang menarik adalah mereka ini lagi pamer otot yang beda-beda. Ketiganya punya gaya main yang unik. Nah, sekarang kita bedah satu persatu. Satu hal yang pasti dari semua ini, pertumbuhan itu sekarang udah jadi hal yang biasa. Growth is the new normal. Jadi pertanyaannya udah bukan lagi apakah mereka tumbuh, tapi geser jadi bagaimana cara mereka tumbuhnya. Nah, ini yang seru. Kita mulai dari yang paling gede dari segi aset. Ya, siapa lagi kalau bukan Bank Mandiri alias BMRI. Anggap aja BMRI ini kayak mesin raksasa yang udah stabil, besar, dan terus bergerak maju dengan kekuatannya. Kita lihat angkanya di sini. Total asetnya, wow, gila banget. Hampir 2.200 triliun rupiah. Terus laba bersihnya juga tumbuh sehat banget di 16,18%. Ini jelas banget cerminan strategi mereka. Ekspansi yang agresif, terus membesar. Oke, sekarang kita pindah ke pemain dengan gaya yang beda total. Sang juara dari sektor swasta, si paling efisien, BCA atau BBCA. Nah, BBCA ini unik banget. Coba lihat biatanya. Asetnya emang lebih kecil dari BMRI, oke? Tapi, lihat baris kedua. Laba bersih absolutnya alias jumlah laba dalam rupiahnya justru yang paling tinggi. Hampir 5 triliun rupiah. Ini nunjukin strategi mereka. Bukan asal gede, tapi tumbuh selektif dan defensif. Fokusnya ke kualitas, bukan kuantitas. Yang terakhir, kita punya BNI. Nah, kalau BNI ini beda lagi mainnya. Mereka ini lagi main catur, mempersiapkan langkah buat akselerasi di masa depan. Data BBNI ini cerita yang beda. Pertumbuhan asetnya kenceng banget, hampir 25%. Tapi yang lebih gila lagi, lihat dana pihak ketiganya. Duit nasabah yang masuk itu meroket 35,8%. Laba bersihnya mungkin belum sekencang yang lain saat ini, tapi ini sengaja. Mereka itu lagi ngumpulin peluru, nimbun likuiditas buat persiapan ekspansi kredit yang masif nanti. Nah, grafik batang ini benar-benar memperjelas semuanya kan? Lihat deh betapa efisiennya BBCA. Batangnya paling tinggi, artinya profitnya paling gede. Padahal asetnya bukan yang paling jumbo. Ini bukti nyata dari strategi mereka yang fokus pada kualitas. Keren banget. So, setelah kita lihat 3 gaya main yang beda ini, artinya apa buat kita sebagai investor? Yang mana yang paling pas buat kita? Coba kita simpulkan ya. Ada BMRI, si raksasa yang mainnya ekspansi dan dominasi.
Terus ada BBCA yang menawarkan stabilitas, main aman, tapi efisiensinya super. Dan terakhir BBNI yang punya potensi meledak di masa depan karena likuiditasnya yang bejibun. 3 profil, 3 pilihan investasi yang sangat berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Anda tim yang mana? Tim stabilitas, tim skala, atau tim akselerasi? Gaya mana yang paling klik dengan portofolio dan profil risiko Anda? Ngomong-ngomong soal efisiensi super, jangan sampai kelewatan ya pembahasan kita selanjutnya. Kita akan kupas tuntas BBCA, si silent killer. Gimana caranya dia bisa tumbuh selektif tanpa bantuan pemerintah, tapi tetap cetak laba paling tinggi. Sampai ketemu di sana. Halo, apa kabar? Seneng sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas laporan keuangan perbankan terbaru dan ada satu cerita yang seru banget. Ini soal gimana kualitas bisa ngalahin kuantitas. Penasaran kan, bank mana yang diem-diem jadi juara laba? Yuk langsung kita bongkar. Oke, ngelanjutin pembahasan kita sebelumnya ya. Kita kan udah ngobrolin soal 3 bank raksasa, BBCA, BMRI, dan BBNI, yang rilis laporan keuangan mereka lebih cepat dari jadwal. Ini tuh sinyal pede banget dari manajemen. Ya, namanya juga lagi bagus kinerjanya, pasti pengen cepet-cepet pamer kan? Tapi pertanyaannya sekarang, di antara para raksasa ini, siapa dong yang labanya paling gede? Harusnya sih yang asetnya paling besar ya kan? Logisnya gitu. Tapi tunggu dulu. Jawabannya ternyata bukan bank yang paling besar. Gimana ceritanya tuh? Oke, mari kita mulai investigasi kita. Kita pecahkan misteri laba terbesar di bulan Januari ini. Pertama-tama kita lihat dulu ukurannya. Kalau di atas kertas, Bank Mandiri atau BMRI ini ibarat Goliatnya. Asetnya nyaris 2.200 triliun rupiah, gede banget. Jauh di atas BBCA yang cuma sekitar 1.560 triliun. Jadi soal ukuran, jelas BMRI rajanya. Tapi coba deh lihat grafik ini. Nah, ini dia plot twistnya. Walaupun badannya lebih kecil, ternyata BBCA yang jadi juara laba bersihnya. Angkanya tembus 5 triliun rupiah loh, nyalip BMRI yang dapat 4,65 triliun. Jadi poin pentingnya di sini, aset raksasa itu nggak otomatis jaminan laba paling tinggi. Terus gimana ceritanya bank yang lebih kecil justru bisa lebih untung? Nah, jawabannya ada di strategi mereka yang unik banget. Para pelaku pasar sampai ngasih julukan, strategi silent killer. Ada analogi yang keren banget nih di pasar. Katanya, BBCA itu kayak mahasiswa mandiri yang sukses. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, pamer paspor, tapi nggak pakai beasiswa pemerintah. Artinya apa? Beda sama bank BUMN, pertumbuhan BBCA itu murni dari kekuatan ekosistemnya sendiri. Nggak ada tuh suntikan dana khusus. Mereka nggak banyak omong, tapi hasilnya mematikan. Perbedaan strateginya paling kelihatan dari cara mereka tumbuh. Coba lihat angka-angka ini. Waktu bank lain lagi tancap gas, kreditnya tumbuh belasan, bahkan hampir 20%, BCA malah santai. Pertumbuhan kreditnya cuma 6,26%. Ini bukan karena mereka nggak bisa loh ya, tapi ini pilihan. Pilihan strategi yang super defensif dan hati-hati. Oke, jadi kalau laba gedenya bukan dari kredit yang ngebut, terus dari mana dong? Nah, sekarang kita bongkar senjata rahasia mereka yang paling utama. Kuncinya cuma satu kata. CASA, itu singkatan dari Current Account, Saving Account. Gampangnya, ini adalah dana murah dari rekening giro dan tabungan kita semua. Logikanya simpel banget. Makin banyak dana murah yang dikelola bank, makin rendah biaya modalnya, dan otomatis potensi untungnya makin besar. Dan di slide ini kelihatan jelas banget. Coba lihat deh komposisi dana di BBCA. Hampir 85% itu isinya dana murah. Porsi deposito yang bunganya lebih mahal berhasil mereka tekan abis-abisan. Ini adalah keunggulan yang luar biasa, yang bikin pesaingnya geleng-geleng kepala. Coba kita lihat angkanya lebih dekat. 84,78%. Wow, angka ini di kalangan bankir sering disebut God tier atau tingkat dewa. Inilah sumber kekuatan utama BBCA. Inilah yang bikin mereka bisa untung besar, tapi dengan risiko yang jauh lebih terkendali. Nah, dana murah yang melimpah ini jadi bensin super buat mesin efisiensi BCA. Sekarang kita lihat gimana caranya mereka mengubah biaya modal yang rendah ini jadi laba bersih yang setinggi langit. Di sini ada teka-teki kecil yang menarik nih. Datanya nunjukin kalau pendapatan bunga bersih atau NII-nya BBCA itu selisih bunga kredit sama bunga tabungan sebenarnya agak turun sedikit. Aneh kan? Kalau pendapatan utamanya turun, harusnya labanya juga turun dong. Tapi kok ini laba bersihnya malah tetap tumbuh hampir 6%. Gimana caranya?
Jawabannya ada di 3 langkah jenius ini. Pertama, mereka jago banget naikin pendapatan non-bunga dari komisi. Kedua, mereka disiplin banget ngerem kenaikan biaya operasional. Dan yang ketiga, ini yang paling gila, mereka pangkas biaya cadangan kredit macet sampai lebih dari setengahnya. Pemangkasan biaya cadangan yang segede ini tuh bukan tanpa alasan. Ini adalah sinyal yang kuat banget kalau kualitas kredit yang mereka kasih itu super bagus, risikonya kecil. Nah, ini buah dari strategi pilih-pilih nasabah yang kita bahas tadi. Semuanya nyambung kan? Nah, setelah kita lihat semua data ini, pertanyaannya buat Anda sebagai investor, apa artinya semua ini? Kira-kira BBCA cocok nggak ya buat portofolio Anda? Dari analisis kita, kelihatan jelas karakter BBCA itu seperti apa. Jadi, kalau Anda adalah investor yang suka gaya defensif, yang nyari perusahaan super liquid, dan yang lebih mentingin kualitas laba daripada ngejar pertumbuhan kredit yang risikonya tinggi, ya, BBCA ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik untuk dipertimbangkan. Jadi, kesimpulannya, kisah BBCA di awal tahun ini adalah pelajaran penting bahwa di dunia perbankan, kualitas itu seringkali lebih penting daripada sekedar ukuran. Nah, kalau ini strategi si silent killer, pertanyaannya sekarang gimana dengan strategi si raksasa, BMRI? Jangan kemana-mana dulu, karena di segmen selanjutnya, kita bakal bedah tuntas strategi BMRI. Kita akan lihat gimana sang raksasa ini pakai ukuran jumbonya buat ekspansi agresif. Pastikan Anda tetap di sini ya. Halo Sobat Investor, selamat datang kembali. Nah, di analisis sebelumnya kita kan udah bedah tuntas BBCA, si silent killer yang tumbuh kalem, tapi hasilnya luar biasa. Sekarang, giliran raksasa satunya lagi nih, Bank Mandiri atau BMRI. Siap-siap ya, kita bakal gali lebih dalam lagi soal emiten yang satu ini. Masih ingat kan perumpamaan kita? Kalau BBCA itu ibarat mahasiswa mandiri yang geraknya hati-hati dan defensif, nah BMRI ini ceritanya beda banget. Para pelaku pasar sering bilang dia ini mesin raksasa yang udah matang. Sebuah mesin yang gaspol terus di jalur ekspansi, tapi hebatnya kualitasnya tetap dijaga. Yuk kita bongkar sama-sama mesin ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal lihat gimana BMRI itu bukan cuma gede, tapi gerakannya juga cepat dan agresif banget. Bahkan bisa dibilang, ninggalin kompetitornya. Coba deh lihat kecepatannya. BMRI bareng BBNI jadi bank BUMN pertama yang rilis laporan keuangan Januari 2026. Ini bukan cuma soal cepet-cepetan loh, ini tuh sinyal kepercayaan diri yang kuat banget ke pasar. Seolah-olah mereka bilang, nih lihat kita nggak ada yang ditutup-tutupin. Sekarang, yuk kita bedah jantung dari mesin raksasa ini. Skala bisnisnya yang super jumbo dan kemampuannya buat nyetak laba. Ini nih sumber kekuatan utama yang bikin BMRI jadi pemain super dominan di bursa kita. Dan inilah angkanya. Total aset BMRI itu meroket sampai 2.190 triliun rupiah. Wow, ini angka yang gede banget, nunjukin skala bisnis yang kayaknya nggak ada tandingannya di industri perbankan Indonesia. Nah, biar lebih kebayang segede apa, coba kita bandingin. Aset BMRI ini ternyata 1,63 kali lipat lebih besar dari BBNI. Gila kan? Dominasi skala kayak gini ngasih BMRI kekuatan yang luar biasa. Ibaratnya, mau danain proyek raksasa? Bisa. Mau bikin biaya lebih efisien? Gampang. Tapi tunggu dulu, BMRI itu bukan cuma gede badannya doang. Ini poin yang paling krusial, ekspansinya itu produktif banget. Lihat deh, pertumbuhan kreditnya itu 15,6%. Lebih kencang dari pertumbuhan asetnya yang cuma 13,9%. Artinya apa? Artinya, tiap rupiah aset baru itu nggak nganggur. Semua langsung diputerin buat jadi pinjaman yang ngasilin cuan. Efektif banget. Terus mesin duitnya gimana? Laba bersihnya tumbuh solid 16,18%. Ini datang dari mana? Pendapatan bunga dan komisi naik kencang, plus ada efisiensi yang luar biasa. Biaya buat cadangan kredit macet sukses ditekan sampai turun 22%. Ini artinya kualitas aset mereka juga makin bagus. Keren. Tapi ya, namanya juga mesin, kalau lari kenceng pasti butuh bahan bakar yang banyak. Nah, disinilah kita nemuin tantangan terbesarnya. Atau bisa dibilang, ini konflik utama dalam cerita BMRI. Biaya buat mendanai pertumbuhannya yang super pesat. Jadi, pertanyaannya sekarang, dari mana semua bahan bakar buat ekspansi segila ini datangnya? Jawaban dari pertanyaan ini bakal ngebawa kita ke sisi lain dari kinerja BMRI. Sisi yang jujur aja perlu kita waspadai bareng-bareng. Dan jeng-jeng, ini dia jawabannya. Lihat baik-baik lonjakan di kolom deposito. Sementara dana murah kayak giro dan tabungan tumbuhnya biasa-biasa aja, dana mahal dari deposito justru meledak. Pertumbuhannya sampai 53,3%.
Ini bukan sekedar kenaikan biasa, ini perubahan struktur pendanaan yang radikal banget. Terus efeknya apa? Ya ini dia, dana murahnya jadi tergerus. Rasio CASA, itu loh, yang ngukur porsi dana murah, langsung anjlok. Dari yang tadinya hampir 80%, sekarang tinggal sekitar 73%. Ini udah lampu kuning teman-teman. Sinyal yang jelas banget bahwa ke depannya, margin keuntungan BMRI bakal makin tertekan sama biaya dana yang lebih besar. Nah, selain soal biaya dana yang mahal tadi, ada beberapa kerikil lain di jalan BMRI. Anggap aja nih isu-isu kecil yang tetap perlu kita perhatiin, meskipun mungkin nggak bakal bisa ngeberhentiin laju mesin raksasa ini. Jadi, laporan BMRI itu nggak 100% kinclong. Ada pos beban lainnya yang tiba-tiba melonjak signifikan. Dan yang lebih penting lagi, laba komprehensifnya malah turun. Kenapa? Ternyata karena rugi dari valuasi investasi obligasi mereka. Ini jadi bukti kalau BMRI juga masih rentan sama gejolak pasar. Oke, kita udah lihat kekuatannya, kita juga udah lihat tantangannya. Sekarang, kita sampai ke bagian yang paling penting. Apa artinya semua ini buat portofolio investasi kita? Kesimpulannya begini, BMRI itu benar-benar emiten growth at all cost. Pertumbuhan dengan segala cara. Performanya emang impresif, nggak diragukan lagi. Tapi, seperti yang kita lihat tadi, pertumbuhan ini punya konsekuensi. Ada risiko yang jelas banget dan harus terus-menerus kita pantau. Coba kita rangkum dalam duel klasik ya, Bull versus Bear. Di tim Bull, kita punya skala raksasa, pertumbuhan kredit yang super agresif, dan mesin laba yang efisien. Tapi di tim Bear, ada ancaman kenaikan biaya dana, lonjakan beban operasional, dan risiko dari pasar keuangan. Nah, ini lingkasan yang seimbang buat bahan pertimbangan Anda. Jadi buat Anda, para investor yang emang nyari saham pertumbuhan dari perusahaan raksasa, BMRI ini jelas kandidat yang ideal banget. Tapi kuncinya satu, waspada. Anda wajib, harus terus pantau gimana manajemen ngerem kenaikan biaya deposito ini di laporan-laporan keuangan berikutnya. Oke, kita udah bedah tuntas mesin raksasa BMRI yang larinya kenceng banget. Sekarang, jadi muncul pertanyaan menarik nih. Gimana nasib BBNI yang katanya lagi dalam fase bersih-bersih dan harus menahan napas lewat bantalan likuiditasnya yang raksasa? Penasaran kan? Kita akan bedah itu di analisis berikutnya. Sampai ketemu lagi! Oke, para investor, kita ketemu lagi. Kalau Anda udah ngintip laporan keuangan terbaru BBNI, mungkin Anda sama kayak saya, agak garuk-garuk kepala. Di satu sisi, kita lihat pertumbuhan asetnya gila-gilaan. Tapi di sisi lain, laba bersihnya kok kayak jalan di tempat. Jadi sebenarnya ada apa sih? Yuk kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Anda mungkin ingat ya, di analisis kita sebelumnya kita bahas soal BMRI. Kita sebut mereka mesin raksasa yang strateginya cuma satu, ekspansi agresif dan perbesar skala. Cerita pertumbuhannya lurus-lurus aja. Nah, BBNI ini beda, teka-tekinya jauh lebih rumit. Ini bukan cuma soal jadi lebih besar, tapi soal jadi lebih baik. Dan disinilah ceritanya mulai seru. Coba lihat, di satu sisi BBNI pamer otot dengan lonjakan aset hampir 25%. Tapi labanya hampir nggak gerak, cuma naik tipis di angka 3%-an. Sebagai investor, kita pasti langsung nanya, ini pertumbuhannya lari kemana? Kok bisa perusahaan tumbuh segede ini, tapi hasilnya segitu aja? Untuk benar-benar ngerti apa yang terjadi di BNI, kita harus pasang topi detektif kita dulu nih. Kita akan telusuri buktinya, ikuti jejak uangnya, dan kita bongkar cerita di baliknya. Siap? Mari kita mulai dari petunjuk pertama yang paling mencolok. Bukti nomor 1. BBNI ini lagi jadi magnet duit. Mereka berhasil narik simpanan nasabah atau DPK, amunisi mereka buat kasih pinjaman, naik sampai 35%. Wow! Untuk bank sebesar BBNI, ini adalah aliran modal yang luar biasa gede. Tapi pertanyaannya tetap sama. Terus diapain duit sebanyak ini? Oke, sekarang kita lihat gimana mereka pakai kekuatan finansial barunya. Penyaluran kredit emang tumbuh kok, lebih dari 19%. Angka ini sendiri sebetulnya udah impresif. Tapi, coba deh bandingin sama tsunami dana masuk yang 35% tadi. Jomplang banget kan? Ini kayak coba ngosongin bendungan cuma pakai ember. Nah, ketidakcocokan inilah kunci dari cerita kita. Dan slide ini nunjukin visual dari ketidakseimbangan itu tadi. Rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR itu anjlok. Gampangnya gini, untuk setiap Rp1.000 yang mereka kumpulkan dari nasabah, porsi yang disalurkan lagi sebagai pinjaman itu lebih sedikit dari sebelumnya. Hasilnya, BBNI sekarang ini lagi duduk di atas tumpukan uang tunai yang super besar. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang Anda lakukan kalau punya uang lebih banyak dari yang Anda butuhkan?
Keputusan yang diambil BBNI ini, seperti yang akan kita lihat, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ini soal keamanan dan kehati-hatian, tapi di sisi lain, ini juga soal kesempatan yang mungkin hilang. Alih-alih ngejar keuntungan gede yang berisiko, BNI milih main aman. Aman banget malah. Sebagian besar kelebihan uangnya mereka parkir di tempat-tempat seperti Bank Indonesia, yang imbal hasilnya kecil tapi resikonya hampir nol. Kita bicara soal kenaikan penempatan di sana lebih dari 100%. Ini jelas langkah yang sangat hati-hati. Dan inilah bagian pertama dari jawaban teka-teki kita. Dengan memprioritaskan keamanan di atas imbal hasil, BBNI secara sadar menekan potensi pendapatan mereka. Neraca keuangan mereka mungkin jadi sekuat benteng, tapi ya itu, labanya yang jadi korban. Ini adalah pengorbanan profitabilitas demi kehati-hatian. Tapi cerita soal kelebihan likuiditas ini baru separuh dari misteri. Ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi, sebuah manuver strategis yang disengaja oleh manajemen, yang oleh para analis disebut sebagai operasi bersih-bersih. Dan untuk memahami ini, kita perlu melihat lebih dekat beberapa angka yang kelihatannya saling bertentangan. Jadi, apa sih sinyal tersembunyi ini? Apa yang sebenarnya mau diceritain sama angka-angka itu? Jawabannya ada di dua data yang kalau dilihat sekilas kayaknya nggak mungkin benar dua-duanya. Mari kita lihat. Nah, disinilah semuanya jadi sangat menarik. Di satu sisi, dana yang BNI sisihkan untuk menutupi potensi kredit macet itu turun. Tapi pada saat yang sama, jumlah kerugian real yang mereka catat di laporan laba rugi justru meroket lebih dari 51%. Loh, kok bisa? Gimana caranya kedua hal ini terjadi bersamaan? Bagi analis keuangan yang jeli, kontradiksi ini cuma menunjuk ke satu kesimpulan. Manajemen BBNI lagi proaktif bersih-bersih rumah. Mereka sengaja mengambil kerugian besar sekarang untuk menghapus pinjaman-pinjaman bermasalah dari masa lalu dari pembukuan mereka. Ini adalah langkah yang terasa sakit dalam jangka pendek, tapi sangat strategis untuk masa depan. Anggap saja ini strategi menelan pil pahit. BBNI rela laba mereka kena pukul hari ini demi memastikan pondasi yang lebih kuat dan lebih sehat untuk hari esok. Dengan membersihkan pembukuan mereka sekarang, mereka memposisikan diri untuk pertumbuhan yang lebih bersih dan berkelanjutan di masa depan. Oke, jadi kita sudah memecahkan misteri utama di balik laba BNI yang stagnan. Tapi bagi investor yang cermat, ceritanya nggak berhenti di situ. Ada dua tantangan penting lainnya yang perlu kita awasi dengan saksama ke depannya. Tantangan pertama adalah biaya dana. Ingat kan soal semua uang yang masuk tadi? Ternyata nggak semuanya murah. Sebagian besar datang dari deposito berbiaya tinggi yang akhirnya menggerus porsi dana murah atau CASA mereka, yaitu giro dan tabungan yang bunganya rendah. Ini pada gilirannya menekan margin keuntungan mereka. Tantangan kedua ada pada sensitivitas mereka terhadap pasar obligasi. Laba komprehensif mereka, ukuran profitabilitas yang lebih luas, kena pukulan telak karena volatilitas di pasar ini. Ini jadi pengingat penting bahwa kesehatan keuangan BBNI itu sangat terkait dengan pergerakan suku bunga dan sentimen pasar secara umum. Baiklah, kita sudah membedah angka-angkanya dan mengungkap strateginya. Tapi apa artinya semua ini bagi Anda para investor? Gimana cara kita menafsirkan kondisi BBNI saat ini dan memposisikan diri untuk masa depan? Saya suka banget metafora dari para pelaku pasar ini. BNI itu seperti mesin yang meraung di gigi rendah, tenaganya udah ngumpul tapi koplingnya belum dilepas. Potensinya ada di sana, besar sekali, tapi masih dalam posisi siap-siap menunggu momen yang pas untuk melesak. Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Jangan salah mengartikan laba yang tertahan ini sebagai tanda kelemahan. Ini adalah fase transisi yang sudah diperhitungkan. Sebuah langkah strategis yang dirancang untuk membuka jalan bagi pertumbuhan yang lebih kuat dan berkualitas di masa depan. Masa depan BBNI sekarang bergantung pada satu misi krusial. Bisakah mereka berhasil mengubah tumpukan uang tunai mereka menjadi pinjaman yang berkualitas tinggi dan berkinerja baik? Kalau berhasil, kita bisa melihat ledakan laba yang signifikan. Kalau gagal, mereka berisiko jadi raksasa yang lamban. Besar ukurannya, tapi kinerjanya biasa-biasa saja. Ini membawa kita ke pertanyaan pamungkas bagi setiap investor. Di satu sisi ada BMRI yang mengejar skala, di sisi lain ada BBNI yang fokus pada kualitas. Mana yang seharusnya masuk ke portofolio Anda? Apakah Anda bertaruh pada raksasa yang stabil atau pada kuda hitam yang penuh potensi?
Nah, pertanyaan itu yang akan kita jawab tuntas di pembahasan kita berikutnya, di mana kita akan menyelami seni meracik portofolio perbankan yang ideal. Kita akan mengurai plus minus dari setiap pendekatan dan memberi Anda alat yang Anda butuhkan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa! Oke, mari kita bedah 3 bank raksasa di Indonesia berdasarkan data keuangan terbaru mereka. Kita bakal lihat strategi fundamental masing-masing, dan yang paling penting, kita akan cari tahu mana sih yang paling pas buat gaya investasi Anda. Nah, buat yang ngikutin bahasan kita sebelumnya, pasti ingat dong kita udah ngobrolin BBNI yang lagi dalam fase unik, fase bersih-bersih. Mereka sengaja membangun bantalan likuiditas yang super besar buat persiapan masa depan. Ini kan jadi bikin penasaran ya, kalau BBNI lagi nahan diri, terus gimana dong dengan 2 rival terbesarnya, BBCA dan BMRI? Apa jurus yang mereka pakai? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita masuk ke inti dilemanya. Kalau kita lihat dari luar, sekilas semuanya kelihatan baik-baik aja. Ketiga bank ini sama-sama tumbuh. Tapi, begitu kita gali lebih dalam, wah ternyata mereka menempuh jalan yang beda banget satu sama lain. Yap, pertumbuhan adalah normal yang baru. Ini kesimpulan utama dari data terbaru. Tapi jangan salah, di balik angka pertumbuhan yang sama-sama oke itu, cara mereka mencapainya tuh beda total. Dan justru perbedaan inilah yang wajib banget dipahami sama kita sebagai investor. Jadi, poin utamanya bukan buat nentuin siapa juaranya, siapa yang paling bagus, bukan itu. Tujuan kita di sini adalah buat bantu Anda nemuin bank mana sih yang karakternya paling klik, paling cocok sama profil risiko dan tujuan investasi Anda. Kita mulai dari opsi pertama, yang bisa kita sebut sebagai pilihan buat tidur nyenyak, Bank Sentral Asia atau BBCA. Ini adalah pilihan buat para investor yang menempatkan kualitas dan stabilitas di atas segalanya. Terus, siapa sih yang cocok banget sama BBCA? Ya Anda, kalau Anda adalah tipe investor yang nggak suka senam jantung liatin pasar. Anda yang cari kualitas aset nomor 1 dan lebih milih stabilitas yang adem ayem daripada pertumbuhan agresif yang kadang bikin deg-degan. Nah, angka ini 84,78% ini adalah senjata rahasia BCA. Ini rasio dana murah atau casa mereka yang paling tinggi di industri. Artinya apa? Artinya mereka punya akses ke sumber dana paling murah yang jadi bahan bakar utama buat mesin laba mereka yang super efisien. Jadi, ini nih trade-off-nya. Kalau Anda pilih BCA, Anda dapat kualitas defensif yang luar biasa. Dana paling murah dan modal paling tebel. Tapi, ada tapinya. Sebagai gantinya, laju pertumbuhan kreditnya itu lebih santai, lebih hati-hati, dan lebih selektif dibanding 2 pesaingnya. Sekarang kita pindah ke pilihan kedua yang karakternya beda 180 derajat, Bank Mandiri atau BMRI. Ini dia pilihan buat Anda yang suka gaya agresif, ekspansi, dan dominasi pasar. BMRI ini cocoknya buat investor yang agresif. Anda yang suka sama perusahaan raksasa, pemimpin pasar, dan emang lagi nyari pertumbuhan laba yang ngebut. Anda yang nggak masalah dengan pendekatan pokoknya tumbuh dulu. Grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas. Lihat deh, bedanya. Jauh banget kan? Pertumbuhan kredit BMRI itu melesat 15,6%, lebih dari 2 kali lipat kecepatannya BBCA. Ini bukti nyata betapa masifnya ekspansi yang lagi mereka lakukan. Nih ya, ini trade-off-nya buat investor BMRI. Anda memang dapat bank dengan aset terbesar dan pertumbuhan laba tercepat. Tapi pertumbuhan ngebut ini ada harganya loh. Mereka sangat bergantung pada deposito mahal yang bunganya lebih tinggi. Dan ini bisa jadi beban yang menekan margin keuntungan ke depannya. Ini resiko utama yang harus terus dipantau. Dan yang terakhir, opsi nomor 3. Pilihan bagi investor yang sabar yang kita sebut sebagai potensi kuda hitam. Bank Negara Indonesia, BBNI. Siapa yang cocok di sini? Ini untuk Anda yang sabar, yang suka sama cerita-cerita turnaround atau transformasi bisnis, Anda yang lagi nyari saham dengan potensi besar di masa depan, dan rela nunggu sampai momennya tiba. Kenaikan 35,80% ini adalah kunci dari cerita BBNI sekarang. Pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK mereka itu meroket. Ini menciptakan amunisi likuiditas yang luar biasa melimpah buat dipakai ekspansi nanti. Nah, ini alasan kenapa pertumbuhan laba BBNI kelihatannya agak lambat. Ini tuh disengaja loh. Manajemen lagi menahan napas, sengaja naikin pencadangan buat bersih-bersih kredit bermasalah. Mereka rela korbanin laba jangka pendek demi fondasi yang jauh lebih kokoh buat masa depan. Jadi ini semacam investasi high risk, high reward.
Kekuatan utamanya adalah potensi ekspansi kredit yang paling besar di antara ketiganya. Tapi risikonya ada di eksekusi. Keberhasilan mereka benar-benar bergantung sama kemampuan manajemen mengubah tumpukan uang kas ini jadi kredit yang sehat dan menghasilkan. Oke, kita udah bedah satu persatu karakter dari ketiga raksasa ini. Sekarang, mari kita rangkum biar Anda lebih gampang buat meracik portofolio. Ini dia rangkuman finalnya, anggap aja ini contekan buat Anda. Pilih BCA kalau Anda cari kualitas, defensif, dan efisiensi. Pilih BMRI kalau Anda ngejar skala raksasa dan laba yang ngebut. Dan pilih BBNI kalau Anda cukup sabar buat nunggu potensi dari cerita turnaround mereka. Sebelum selesai, ada yang penting banget buat dicatat. Seluruh bahasan kita kali ini murni sebagai alat bantu informasi dan analisis ya. Ini sama sekali bukan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Dan yang paling utama, semua keputusan investasi, baik itu jual, beli, atau tahan, itu sepenuhnya ada di tangan Anda sebagai investor. Tentu saja, lengkap dengan segala risiko yang melekat di dalamnya. Jadi, setelah kita lihat cara main dari masing-masing raksasa ini, pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Karakter bank mana yang ceritanya paling nyambung dan paling pas untuk melengkapi portofolio investasi Anda?